Unlimited Power versi Bahasa Indonesia Part 11. Bagian 2. Rumus Sukses Utama. Bab 11. Pemutusan batasan, apa yang Anda inginkan. Hanya ada satu kesuksesan, untuk dapat menghabiskan hidupmu dengan caramu sendiri. Christopher Morley. Di bagian pertama buku ini, Anda telah berbagi dengan Anda apa yang saya percaya adalah alat kekuatan tertinggi. Anda sekarang memiliki teknologi nigwes dan wawasan yang akan memungkinkan Anda untuk menemukan bagaimana orang menghasilkan hasil dan bagaimana mencontoh tindakan mereka sehingga Anda bisa menghasilkan hasil yang serupa. Anda telah belajar bagaimana mengarahkan pikiran Anda dan menopang tubuh Anda. Anda sekarang tahu bagaimana mencapai apapun Anda inginkan dan bagaimana membantu orang lain mencapai apa yang mereka inginkan. Itu meninggalkan tamu besar. Apa yang kamu inginkan, apa yang harus dilakukan orang yang Anda cintai dan sayangi inginkan. Bagian kedua dari buku ini menanyakan tamu-tamu ini, membuat perbedaan ini, dan menemukan jalur ini sehingga Anda dapat menggunakan kemampuan Anda secara maksimal, arrogant, efektif, terarah. Anda sudah tahu bagaimana menjadi kacang penembak jitu ahli. Sekarang Anda perlu menemukan target yang tepat. Alat yang kuat tidak banyak berguna jika Anda tidak memiliki ide yang bagus untuk apa Anda ingin menggunakannya. Anda bisa menemukan yang terhebat gergaji mesin yang pernah ditemukan dan berkeliaran di hutan. Apa yang akan Anda lakukan dengan itu? Jika Anda sekarang pohon apa yang Anda inginkan untuk ditebang dan mengapa? Anda mengendalikan situasi Anda. Jika tidak, Anda memiliki alat luar biasa yang sama sekali tidak berguna. Kami belajar sebelumnya bahwa kualitas hidup Anda adalah kualitas dari komunikasi Anda. Di bagian ini, kita akan berbicara tentang menyempurnakan keterampilan komunikasi yang memungkinkan Anda menggunakan kemampuan dengan cara yang paling efektif untuk situasi yang dihadapi. Dia penting untuk dapat memetakan strategi sehingga Anda tahu persis ke mana Anda ingin pergi, dan mengetahui hal-hal yang dapat membantu Anda mencapainya. Sebelum kita melanjutkan, mari kita tinjau kembali apa yang telah kita pelajari sejauh ini. Hal utama yang sekarang Anda ketahui adalah bahwa tidak ada batasan untuk apa yang dapat Anda lakukan. Kunci Anda adalah kekuatan pemodelan. Keunggulan bisa diduplikasi. Jika orang lain dapat melakukan sesuatu, yang perlu Anda lakukan adalah membuat model mereka dengan tepat dan Anda dapat melakukan hal yang persis sama. Apakah itu berjalan di atas api, menghasilkan $1 juta, atau mengembangkan hubungan yang sempurna? Bagaimana Anda memodelkan? Pertama, Anda harus menyadari bahwa semua hasil dihasilkan oleh serangkaian tindakan tertentu. Setiap akibat memiliki sebab. Jika Anda benar-benar mereproduksi tindakan seseorang, baik internal maupun eksternal, maka Anda juga dapat menghasilkan hasil akhir yang sama. Anda mulai dengan mencontoh tindakan mental seseorang, dimulai dengan sistem kepercayaannya, kemudian Anda melanjutkan ke sintaksis mentalnya, dan akhirnya Anda mencerminkan fisiologinya. Anda telah belajar bahwa kesuksesan atau kegagalan dimulai dengan keyakinan. Apakah Anda percaya Anda bisa melakukan sesuatu atau Anda yakin tidak bisa? Anda benar. Bahkan jika Anda memiliki keterampilan dan sumber daya untuk melakukan sesuatu, begitu Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak bisa, Anda menutup jalur neurologis yang memungkinkannya. Jika Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda dapat melakukan sesuatu, Anda membuka jalur yang dapat memberi Anda sumber daya untuk pencapaian. Anda telah mempelajari formula sukses tertinggi, ketahui hasil Anda. Kembangkan ketajaman indera untuk mengetahui apa yang Anda dapatkan, kembangkan fleksibilitas untuk mengubah perilaku Anda sampai Anda menemukan apa yang berhasil, dan Anda akan mencapai hasil Anda. Jika kamu tidak mengerti, apakah Anda gagal? Tentu saja tidak. Seperti seorang jurumudi yang memandu perahunya, Anda hanya perlu mengubah perilaku Anda sampai Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda telah belajar,
tentang kekuatan berada dalam keadaan yang penuh akal, dan Anda telah belajar bagaimana menyesuaikan fisiologi dan representasi internal Anda sehingga mereka melayani Anda, memungkinkan Anda, memberanikan Anda untuk mencapai keinginan Anda. Anda tahu bahwa jika Anda berkomitmen untuk sukses, Anda akan menciptakannya. Rakyat adalah bukan malas. Mereka secara sederhana memiliki impoten sasaran, yaitu tujuan yang tidak menginspirasi mereka. Anthony Robbins. Poin penting yang perlu ditambahkan adalah bahwa ada dinamisme luar biasa yang melekat dalam proses ini. Semakin banyak sumber daya yang Anda kembangkan, semakin besar kekuatan yang Anda miliki, semakin banyak kekuatan yang Anda rasakan, semakin Anda dapat memanfaatkan sumber daya yang lebih besar dan bahkan lebih banyak lagi negara-negara kuat. Ada penelitian yang sangat menarik yang berhubungan dengan sesuatu yang disebut sindrom monyet ke-100. Dalam bukunya Life Site, yang diterbitkan pada tahun 1979, ahli biologi Lea Watson menceritakan apa yang terjadi pada suku monyet di sebuah pulau dekat Jepang setelah makanan baru, ubi jalar yang baru digali yang ditutupi dengan pasir, diperkenalkan ke tengah-tengah mereka. Karena makanan mereka yang lain tidak memerlukan persiapan, monyet-monyet itu enggan memakan kentang yang kotor itu. Kemudian seekor monyet memecahkan masalah dengan mencuci kentang di sungai dan mengajari ibu dan teman bermainnya untuk melakukan hal yang sama. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Begitu sejumlah monyet tertentu, sekitar 100 di antaranya, mendapatkan pengetahuan ini, monyet lain yang sama sekali tidak berhubungan dengan mereka, bahkan monyet yang tinggal di pulau lain, mulai melakukan hal yang sama. Tidak mungkin mereka memiliki insinyur berinteraksi dengan monyet asli. Tapi entah bagaimana perilakunya menyebar. Sekarang ini tidak unik. Ada banyak kasus di mana orang-orang yang tidak dapat berhubungan satu sama lain bertindak serempak yang luar biasa. Seorang fisikawan akan mendapatkan ide, dan secara bersamaan 3 fisikawan di tempat lain akan mendapatkan ide yang sama. Bagaimana ini terjadi? Tidak ada yang tahu persis, tetapi banyak ilmuwan dan peneliti otak terkemuka, seperti fisikawan David Bohm dan ahli biologi Rupert Sheldrake, percaya bahwa ada kesadaran kolektif yang dapat kita tarik, dan bahwa ketika kita menyelaraskan diri melalui keyakinan, melalui fokus, melalui pilihan fisiologi waktu, kami menemukan cara untuk menyelami kesadaran kolektif ini, tubuh kita, otak kita, dan keadaan kita seperti garpu penambangan yang selaras dengan tingkat keberadaan yang lebih tinggi itu. Jadi lebih baik Anda selaras, semakin baik Anda selaras, semakin Anda bisa memanfaatkan pengetahuan dan perasaan yang kaya ini. Sekedar informasi menyaring kita dari ketidaksadaran kita, mungkin juga menyaring kita dari sepenuhnya di luar diri kita jika kita berada dalam kondisi yang cukup banyak akal untuk menerimanya. Bagian penting dari proses ini adalah mengetahui apa yang Anda inginkan. Pikiran bawah sadar terus-menerus memproses informasi sedemikian rupa cara untuk menggerakkan kita ke arah tertentu. Bahkan pada tingkat tidak sadar, pikiran mendistorsi, menghapus, dan ukuran. Jadi sebelum pikiran dapat bekerja secara efisien, kita harus mengembangkan persepsi kita tentang hasil yang ingin kita capai. Maxwell Maltz menyebut ini psikosibernetika dalam bukunya yang terkenal, judul yang sama. Ketika pikiran memiliki target yang ditentukan, itu bisa fokus dan mengarahkan dan memfokuskan kembali dan mengarahkan ulang hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Jika tidak memiliki target yang ditentukan, energinya akan terbuang percuma. Ini seperti orang dengan gergaji mesin terhebat di dunia yang memiliki tidak tahu mengapa dia berdiri di hutan. Perbedaan kemampuan orang untuk sepenuhnya memanfaatkan sumber daya pribadi mereka secara langsung dipengaruhi oleh tujuan mereka. Sebuah studi dari 1953 lulusan Universitas Yale dengan jelas menunjukkan hal ini. Lulusan yang diwawancarai ditanya apakah mereka memiliki seperangkat tujuan tertentu yang ditulis dengan rencana untuk mencapainya sasaran. Hanya % memiliki tujuan tertulis seperti itu.
20 tahun. Rupert Sheldrake, seorang ahli biologi yang melakukan pekerjaan pasca sarjana di Harvard dan memperoleh gelar PhD dari Cambridge, telah menerbitkan ide-idenya di ANEU, Science Life. Onfit Bohm, seorang fisikawan, terkenal karena karyanya tentang paradigma holografik. Lihat bukunya, Wibleness dan in Implicate Order. Kemudian, pada tahun 1973, para peneliti kembali dan mewawancarai anggota yang masih hidup dari kelas kelulusan 1953. Mereka menemukan bahwa 1% dengan tujuan spesifik tertulis lebih bernilai dalam hal keuangan dibandingkan dengan 97% lainnya digabungkan. Jelas, penelitian ini hanya mengukur perkembangan keuangan masyarakat. Namun, pewawancara juga menemukan bahwa ukuran yang kurang terukur atau lebih subjektif, seperti tingkat kebahagiaan dan kegembiraan yang dirasakan lulusan, juga tampak lebih unggul dalam 3% dengan tujuan tertulis. Ini adalah kekuatan penetapan tujuan. Dalam bab ini, Anda akan belajar bagaimana merumuskan tujuan Anda dan mimpi dan keinginan, bagaimana menetapkan dengan kuat dalam pikiran Anda apa yang Anda inginkan dan bagaimana mendapatkannya. Pernahkah Anda mencoba menyusun teka-teki jigsaw tanpa melihat gambar yang diwakilinya? Itulah yang terjadi ketika Anda mencoba menyatukan hidup Anda tanpa mengetahui hasil Anda. Ketika Anda mengetahui hasil Anda memberi otak Anda gambaran yang jelas tentang jenis informasi yang diterima oleh sistem saraf yang membutuhkan prioritas tinggi. Anda memberikan pesan yang jelas yang dibutuhkan agar efektif. Menang dimulai dari awal, anonymous. Ada orang, kita semua tahu beberapa dari mereka, yang tampaknya terus-menerus tersesat dalam kabut kebingungan. Mereka pergi ke satu arah, lalu ke arah lain. Mereka mencoba satu hal, lalu beralih ke yang lain. Mereka bergerak menuruni satu jalan dan kemudian mundur ke arah yang berlawanan. Masalah mereka sederhana, mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan. Anda tidak dapat mencapai target jika Anda tidak tahu apa itu. Apa yang perlu Anda lakukan dalam bab ini adalah mimpi. Tetapi sangat penting bahwa Anda melakukannya dengan cara yang benar-benar terfokus. Jika Anda hanya membaca bab ini, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Anda perlu duduk dengan pensil dan kertas, atau pengolah kata, jika Anda ingin, dan melihat bab ini sebagai lokakarya penetapan tujuan 12 langkah. Duduklah di tempat di mana Anda merasa sangat nyaman, meja tulis favorit, meja sudut yang cerah, di suatu tempat Anda menemukan pengasuhan. Rencanakan untuk menghabiskan 1 jam atau lebih untuk mempelajari apa yang Anda harapkan dan lakukan dan bagikan, lihat, dan ciptakan. Ini bisa menjadi jam paling berharga yang pernah Anda habiskan. Anda akan belajar menetapkan tujuan dan menentukan hasil. Anda akan membuat peta jalan yang ingin Anda lalui dalam hidup Anda. Anda akan mencari tahu ke mana Anda ingin pergi dan bagaimana Anda berharap untuk sampai ke sana. Mari saya mulai dengan satu peringatan utama, tidak perlu membatasi apapun yang mungkin. Tentu saja, itu tidak berarti membuang kecerdasan dan akal sehat Anda keluar jendela. Jika tinggi Anda 4 kaki 11 inci, tidak ada gunanya memutuskan hasil Anda adalah memenangkan kontes Slam Dunk NBA tahun depan. Apapun yang Anda coba, itu tidak akan terjadi, kecuali jika Anda bekerja dengan baik di atas panggung. Lebih penting lagi, Anda akan mengalihkan energi Anda dari tempat yang paling efektif. Tetapi jika dilihat secara cerdas, tidak ada batasan untuk hasil yang tersedia bagi Anda. Tujuan yang terbatas menciptakan kehidupan yang terbatas. Jadi regangkan diri Anda sejauh yang Anda inginkan dalam menetapkan tujuan Anda. Anda perlu memutuskan apa yang Anda inginkan, karena itulah satu-satunya cara yang dapat Anda harapkan untuk mendapatkannya. Ikuti 5 aturan dalam merumuskan hasil Anda. 1. Tetap hasil dalam hal positif. Katakan apa yang kamu mau terjadi.
Terlalu sering, orang menyatakan apa yang tidak mereka inginkan terjadi sebagai tujuan mereka. 2. Sespesifik mungkin. Bagaimana hasil Anda terlihat, terdengar, terasa, tercium? Libatkan semua indera Anda dalam menggambarkan hasil yang Anda inginkan. Semakin kaya deskripsi Anda, semakin lebih Anda akan memberdayakan otak Anda untuk menciptakan keinginan Anda. Pastikan juga untuk menetapkan tanggal dan atau jangka waktu penyelesaian tertentu. 3. Memiliki dan prosedur bukti. Ketahui bagaimana penampilan Anda, bagaimana perasaan Anda, dan apa yang akan Anda lihat dan dengar di dunia luar setelah Anda mencapai hasil Anda. Jika Anda tidak tahu bagaimana Anda akan tahu kapan Anda telah mencapai tujuan Anda mungkin sudah memilikinya. Anda bisa menang dan merasa kalah jika tidak menjaga skor 4. Tetap terkendali. Hasil Anda harus dimulai dan dipertahankan oleh Anda. Itu tidak boleh bergantung pada orang lain yang harus mengubah diri mereka sendiri agar Anda bahagia. Pastikan hasil Anda mencerminkan hal-hal yang dapat Anda pengaruhi secara langsung. 5. Pastikan bahwa hasil Anda secara ekologis baik dan diinginkan. Proyeksikan ke masa depan konsekuensi dari tujuan Anda yang sebenarnya. Hasil Anda harus bermanfaat bagi Anda dan orang lain. Saya selalu mengajukan pertanyaan dalam seminar saya, dan saya ingin menanyakannya sekarang. Jika Anda tahu Anda tidak bisa gagal, apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda benar-benar yakin akan sukses, kegiatan apa yang akan Anda kejar, tindakan apa yang akan Anda ambil? Kita semua memiliki gagasan tentang hal-hal yang kita inginkan. Beberapa adalah samar, lebih banyak cinta, lebih banyak uang, lebih banyak waktu untuk menikmati hidup. Namun, untuk memberdayakan biokomputer kita untuk menciptakan hasil, kita perlu menjadi lebih spesifik daripada mobil baru, rumah baru, lingkungan yang lebih baik, pekerjaan. Saat Anda membuat daftar, beberapa hal yang Anda tulis akan menjadi hal yang telah Anda pikirkan selama bertahun-tahun. Beberapa akan menjadi hal-hal yang belum pernah Anda rumuskan secara sadar sebelumnya. Tetapi Anda perlu secara sadar memutuskan apa yang Anda inginkan, karena mengetahui apa yang Anda inginkan menentukan apa yang akan Anda dapatkan. Sebelum sesuatu terjadi di dunia luar, terlebih dahulu harus terjadi di dunia internal. Ada sesuatu yang agak menakjubkan tentang apa yang terjadi ketika Anda mendapatkan representasi internal yang jelas tentang apa yang Anda inginkan. Ini memprogram pikiran dan tubuh Anda untuk mencapai tujuan itu. Untuk melampaui keterbatasan kita saat ini, pertama-tama kita harus mengalami lebih banyak dalam pikiran kita, dan hidup kita kemudian akan mengikutinya. Biarkan saya memberi Anda metafora fisik sederhana untuk ini. Mencoba pengikut. Berdiri, dengan kaki sedikit terbuka dan menunjuk maju. Bawa kedua lengan lurus ke depan sehingga sejajar dengan lantai. Sekarang belok ke kiri Anda. Cetak dengan jari Anda sejauh yang Anda bisa dengan nyaman saat Anda berbelok. Mengambil perhatikan di mana Anda berhenti dengan titik di dinding yang berlawanan di mana jarimu berhenti. Sekarang berbaliklah, pejamkan mata Anda, dan dalam pikiran Anda buatlah gambaran diri Anda berputar lagi, hanya saja kali ini berjalan lebih jauh. Sekarang lagi, dan kali ini banyak lebih jauh lagi. Sekarang buka mata Anda dan putar lagi secara fisik, perhatikan apa yang terjadi. Apakah Anda berbelok lebih jauh? Tentu saja Anda melakukannya. Anda menciptakan realitas eksternal baru dengan terlebih dahulu memprogram otak Anda untuk melampaui batas sebelumnya. Pikirkan bab ini sebagai melakukan hal yang sama untuk hidup Anda. Anda sekarang akan menciptakan hidup Anda seperti yang Anda inginkan. Biasanya dalam hidup Anda hanya bisa melangkah sejauh ini, tetapi dalam pikiran Anda akan meluangkan waktu untuk menciptakan kenyataan yang lebih besar dari apa yang Anda alami di masa lalu. Kemudian Anda akan mengeksternalisasi realitas internal itu. 1. Mulailah dengan seorang penemu impian Anda, hal-hal yang Anda inginkan untuk memiliki, melakukan, menjadi, dan berbagi. Ciptakan orang,
perasaan, dan tempat Anda ingin menjadi bagian dari hidup Anda. Duduk sekarang, ambil kertas dan pena Anda, dan mulailah menulis. Kuncinya adalah berkomitmen untuk menjaga pena Anda bergerak tanpa henti selama tidak kurang dari 10 hingga 15 menit. Jangan mencoba untuk menentukan bagaimana Anda akan mendapatkan hasil ini sekarang. Tulis saja. Tidak ada batasan. Persingkat bila memungkinkan agar Anda dapat segera melanjutkan ke tujuan berikutnya. Biarkan pena Anda bergerak sepanjang waktu. Luangkan waktu selama Anda perlu mengumpulkan sampel hasil yang luas yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga, hubungan, keadaan mental, emosional, sosial, material dan fisik, dan apapun. Merasa seperti raja. Ingatlah bahwa semuanya ada dalam genggaman Anda. Mengetahui hasil Anda adalah kunci pertama untuk mencapainya. Salah satu kunci untuk menetapkan tujuan adalah bermain. Biarkan pikiran Anda bebas berkeliaran, batasan apapun yang Anda miliki adalah batasan yang Anda buat. Di mana mereka ada? Hanya di pikiranmu. Jadi, kapanpun Anda mulai membatasi diri sendiri, singkirkan itu. Lakukan secara visual, buatlah gambaran di benak Anda tentang seorang pegulat yang melempar lawannya keluar dari ring, dan kemudian lakukan hal yang sama dengan batasan apapun yang Anda miliki. Ambil keyakinan yang membatasi itu dan singkirkan mereka dari ring, dan sadari perasaan kebebasan yang Anda miliki saat melakukannya. Ini langkah 1. Buat daftar Anda sekarang. 2. Mari kita lakukan latihan kedua. Periksa daftar yang Anda buat, perkirakan kapan Anda berharap mencapai hasil tersebut, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sangat membantu untuk melihat kerangka waktu seperti apa Anda beroperasi. Perhatikan bagaimana Anda daftar keluar. Beberapa orang menemukan bahwa daftar yang mereka buat adalah dipenuhi oleh hal-hal yang mereka inginkan hari ini. Yang lain menemukan impian terbesar mereka jauh di masa depan, dalam beberapa periode imajinasi total pencapaian dan pemenuhan. Jika semua tujuan Anda adalah jangka pendek, Anda perlu mulai melihat lebih lama potensi dan kemungkinan. Jika semua tujuan Anda bersifat jangka panjang, Anda harus terlebih dahulu mengembangkan beberapa langkah yang dapat mengarahkan Anda ke arah yang Anda harapkan. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Sangat penting untuk menyadari langkah pertama dan terakhir. 3. Sekarang saya ingin Anda mencoba sesuatu yang lain, pilih 4 hal penting untuk Anda untuk tahun ini. Pilih hal-hal yang Anda inginkan, paling berkomitmen untuk, paling bersemangat tentang, hal-hal yang akan memberi Anda kepuasan yang paling. Tulislah. Baru aku menginginkanmu untuk menuliskan mengapa Anda benar-benar akan mencapainya. Jadilah jelas dan ringkas dan positif. Katakan pada diri sendiri mengapa Anda yakin dapat mencapai hasil tersebut, dan mengapa penting untuk Anda lakukan. Jika Anda dapat menemukan cukup alasan untuk melakukan sesuatu, Anda dapat membuat diri Anda melakukan apapun. Tujuan kita melakukan sesuatu adalah motivator yang jauh lebih kuat daripada objek yang kita kejar. Jim Rohn, guru pengembangan pribadi pertama saya, selalu mengajari saya bahwa jika Anda memiliki cukup alasan, Anda dapat melakukan apa saja. Alasan adalah perbedaan antara tertarik dan tertarik berkomitmen untuk mencapai sesuatu. Ada banyak hal dalam hidup kami mengatakan kami ingin, tetapi sebenarnya kami hanya tertarik pada mereka untuk sementara waktu. Kita harus benar-benar berkomitmen untuk apapun yang diperlukan untuk mencapainya. Jika, misalnya, Anda hanya mengatakan ingin kaya, ya, itu tujuan, tetapi itu tidak banyak memberitahu Brown Anda. Jika Anda memahami mengapa Anda ingin menjadi kaya, apa artinya menjadi kaya bagi Anda akan jauh lebih termotivasi untuk mencapainya. Mengapa melakukan sesuatu jauh lebih penting daripada bagaimana melakukannya. Jika Anda mendapatkan alasan yang cukup besar, Anda selalu bisa mencari tahu caranya. Jika Anda memiliki cukup alasan,
Anda dapat melakukan hampir semua hal dalam hal ini dunia. 4. Bagaimana Anda memiliki daftar tujuan utama Anda, tinjau mereka terhadap 5 aturan untuk merumuskan hasil. Apakah tujuan Anda dinyatakan dalam positif? Apakah mereka spesifik sensorik? Apakah mereka memiliki prosedur pembuktian? Jelaskan apa yang akan Anda alami ketika Anda mencapainya. Dalam istilah sensorik yang lebih jelas, apa yang akan Anda lihat, dengar, rasakan, dan cium. Perhatikan juga apakah tujuan dapat dipertahankan oleh Anda. Apakah mereka ekologis dan dapat dideskripsikan untuk Anda dan orang lain? Jika mereka melanggar salah satu dari kondisi ini, ubah agar sesuai. 5. Selanjutnya, buatlah daftar sumber daya penting yang sudah Anda miliki siap membantu Anda. Ketika Anda berada di proyek konstruksi, Anda perlu tahu alat mana yang Anda gunakan. Untuk membangun pemberdayaan visi masa depan Anda perlu melakukan hal yang sama. Jadi buatlah daftar apa yang Anda miliki untuk Anda, karakter, teman, sumber keuangan, pendidikan, waktu, energi, atau apapun. Munculkan inventaris kekuatan, keterampilan, sumber daya, dan peralatan. 6. Siapa yang telah Anda lakukan itu? Fokus dalam waktu M0H menggunakan somcotos sumber daya yang paling terampil. Munculkan 3-5 kali dalam hidup Anda ketika Anda benar-benar sukses. Pikirkan, saat-saat di bisnis atau olahraga atau masalah keuangan atau hubungan ketika Anda melakukan sesuatu dengan sangat baik. Itu bisa apa saja dari pembunuhan di pasar saham untuk hari yang indah dengan anak-anak Anda. Kemudian tuliskan. Jelaskan apa yang Anda lakukan yang membuat Anda sukses, kualitas atau sumber daya apa yang Anda manfaatkan secara efektif, dan bagaimana dengan situasi itu yang membuat Anda merasa sukses. 7. Setelah Anda melakukan semua itu, jelaskan jenis orang yang Anda inginkan fit harus untuk mencapai tujuan Anda. Apakah dibutuhkan banyak disiplin, banyak pendidikan? Apakah Anda harus mengatur waktu Anda dengan baik? Jika, misalnya, Anda ingin menjadi pemimpin sipil yang benar-benar membuat perbedaan, jelaskan orang seperti apa yang terpilih dan benar-benar memiliki kemampuan untuk mempengaruhi banyak orang. Kami mendengar banyak tentang kesuksesan, tetapi kami tidak banyak mendengar tentang komponen kesuksesan, sikap, keyakinan, dan perilaku yang masuk ke dalam memproduksinya. Jika Anda tidak memiliki pemahaman yang baik tentang komponen, Anda mungkin merasa sulit untuk mengumpulkan keseluruhan, jadi berhentilah sekarang dan tulis beberapa paragraf atau halaman tentang semua sifat karakter, keterampilan, sikap, keyakinan, dan disiplin Anda akan perlu memiliki sebagai pribadi untuk mencapai semua yang Anda inginkan. Luangkan waktu untuk ini. 8. Selanjutnya, dalam beberapa paragraf, tuliskan apa yang mencegah Anda mendapatkan hal-hal yang Anda inginkan dengan benar. Salah satu cara untuk mengatasi batasan yang Anda buat adalah dengan mengetahui secara pasti batasan tersebut. Membedah kepribadian Anda untuk melihat apa yang menahan Anda dari mencapai apa yang Anda inginkan. Apakah Anda gagal merencanakan? Apakah kamu berencana, tapi gagal beraksi? Apakah Anda mencoba melakukan terlalu banyak hal dalam satu waktu, atau apakah Anda begitu terpaku pada satu hal sehingga Anda tidak melakukan apa-apa kalau tidak? Di masa lalu, pernahkah Anda membayangkan skenario terburuk dan kemudian membiarkan representasi internal itu menghentikan Anda dari mengambil tindakan? Kita semua memiliki cara untuk membatasi diri kita sendiri, milik kita sendiri strategi untuk gagal. Tetapi dengan mengenali strategi pembatasan masa lalu kita, mengakui strategi pembatasan masa lalu Anda, kita bisa mengubah mereka sekarang. Kita bisa tahu apa yang kita inginkan, mengapa kita menginginkannya, siapa yang akan membantu kami, dan banyak hal lainnya, tetapi bahan penting yang ada di akhir menentukan apakah kita berhasil dalam mencapai hasil kita adalah tindakan kita. Untuk memandu tindakan kita harus membuat rencana langkah demi langkah.
Ketika Anda membangun rumah, apakah Anda keluar begitu saja dan mengambil setumpuk kayu, beberapa paku, palu, dan gergaji lalu mulai bekerja? Maukah Anda mulai menggergaji dan memalu dan melihat apa yang keluar darinya? Apakah itu akan mengarah pada kesuksesan? Ini bukan mungkin. Untuk membangun rumah Anda memerlukan cetak biru, rencana. Anda membutuhkan urutan dan struktur sehingga tindakan Anda melengkapi dan memaksa satu sama lain. Jika tidak, Anda hanya akan memiliki kumpulan papan yang liar. Itu sama dengan hidupmu. Jadi sekarang Anda perlu untuk menyusun cetak biru Anda sendiri untuk sukses. Tindakan apa yang perlu Anda lakukan secara konsisten untuk menghasilkan hasil yang Anda inginkan? Jika Anda tidak yakin, pikirkan seseorang yang dapat Anda teladani yang telah mencapai apa yang Anda menginginkan. Anda harus mulai dengan hasil akhir Anda, lalu bekerja mundur, langkah demi langkah. Jika salah satu hasil utama Anda adalah menjadi mandiri secara finansial, langkah sebelum itu mungkin untuk menjadi presiden perusahaan Anda sendiri. Langkah sebelumnya mungkin menjadi seorang vice president atau pejabat penting lainnya. Langkah lain mungkin untuk menemukan penasihat investasi yang cerdas dan atau pengacara pajak untuk membantu Anda mengelola uang Anda. Sangat penting bagi Anda untuk terus bekerja kembali sampai Anda menemukan sesuatu yang Anda bisa lakukan hari ini untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Selain hari ini Anda bisa membuka rekening tabungan atau mendapatkan buku yang mengajarkan Anda beberapa strategi keuangan orang-orang sukses dalam budaya kita. Jika Anda ingin menjadi penari profesional, apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai hasil itu? Apa langkah-langkah utamanya, dan apa itu beberapa hal yang dapat Anda lakukan hari ini, besok, minggu ini, bulan ini, tahun ini untuk menghasilkan hasil? Jika Anda ingin menjadi yang terhebat komposer di dunia, apa langkah-langkah sepanjang jalan? Dengan bekerja mundur, selangkah demi selangkah, untuk hasil dalam segala hal dari bisnis ke kehidupan pribadi, Anda dapat memetakan jalur yang tepat untuk diikuti dari tujuan akhir Anda hingga apa yang dapat Anda lakukan hari ini. Gunakan informasi dalam latihan terakhir untuk memandu desain rencana Anda. Jika Anda tidak yakin apa rencana Anda seharusnya, tanyakan pada diri sendiri apa yang mencegah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan sekarang. Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi sesuatu yang dapat segera Anda ubah. Pemecahan masalah itu menjadi subtujuan atau batu loncatan untuk mencapai tujuan Anda yang lebih besar. 9. Luangkan waktu dan T0 ambil masing-masing dari FL0 Lur 4 Ki tujuan dan buat draft pertama Anda dari rencana langkah demi langkah tentang cara mencapainya. Ingat untuk memulai dengan tujuan dan bertanya pada diri sendiri, apa yang harus saya lakukan pertama kali untuk mencapai ini atau apa yang mencegah saya untuk memilikinya sekarang, dan apa yang dapat saya lakukan untuk mengubahnya? Pastikan rencana Anda mencakup sesuatu yang dapat Anda lakukan hari ini. Sejauh ini kita telah menyelesaikan bagian pertama dari formula sukses utama. Anda benar-benar tahu hasil Anda. Anda telah menentukan hasil Anda baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan Anda telah menentukan aspek kepribadian mana yang membantu Anda dan mana yang menghalangi Anda dalam mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sekarang saya ingin Anda mulai mengembangkan strategi bagaimana menuju ke sana. Apa cara paling pasti untuk mencapai keunggulan? Ini untuk mencontoh seseorang yang telah melakukan apa yang ingin Anda lakukan. 10. Jadi datanglah ke utara beberapa model. Mereka bisa menjadi orang-orang dari Anda hidup atau orang terkenal yang telah mencapai sukses besar. Tuliskan nama 3-5 orang yang telah mencapai apa yang ingin Anda capai, dan sebutkan dalam beberapa kata kualitas dan perilaku yang membuat mereka sukses. Setelah Anda melakukan ini, tutup mata Anda dan bayangkan sejenak bahwa masing-masing dari ini orang akan memberi Anda beberapa saran tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan Anda.
Tuliskan satu gagasan utama yang akan diberikan masing-masing kepada Anda jika dia berbicara kepada Anda secara pribadi. Mungkin bagaimana menghindari penghalang jalan atau menerobos batasan atau apa yang harus diperhatikan atau dicari. Bayangkan saja mereka sedang berbicara dengan Anda dan tulis di bawah masing-masing nama mereka ide pertama yang datang kepada Anda tentang apa yang menurut Anda akan dikatakan masing-masing. Meskipun Anda mungkin tidak mengenal mereka secara pribadi, melalui proses ini mereka dapat menjadi penasihat yang sangat baik untuk masa depan Anda. Adnan Hashogi menjadi modal Rockefeller. Dia ingin menjadi pengusaha kaya dan sukses, jadi dia mencontoh seseorang yang telah melakukan apa yang ingin dia lakukan. Steven Spielberg menjadi model bagi orang-orang di Universal Studios bahkan sebelum dia dipekerjakan. Hampir setiap orang yang telah sukses besar memiliki model atau mentor atau guru yang membimbing petunjuk ke arah yang benar. Sekarang Anda memiliki representasi internal yang jelas tentang kemana Anda ingin pergi. Anda dapat menghemat waktu dan energi dan menghindari bepergian menempuh jalan yang salah dengan mengikuti contoh orang-orang yang sudah berhasil. Siapa orang-orang dalam hidup Anda yang bisa berperan sebagai model? D7E adalah sumber daya dalam teman, keluarga, pemimpin nasional, selebriti. Jika Anda tidak tahu model yang bagus, Anda harus membuat titik pergi keluar dan menemukan beberapa. Apa yang telah Anda lakukan adalah memberikan sinyal ke otak Anda, bentuk dengan pola hasil yang jelas dan ringkas. Goal itu seperti magnet, mereka akan menarik hal-hal yang membuat mereka menjadi kenyataan. Dalam bab 6, Anda belajar cara menjalankan otak Anda sendiri, cara memanipulasi submodalitas Anda untuk meningkatkan citra positif dan mengurangi kekuatan citra negatif. Mari kita terapkan pengetahuan itu pada Anda sasaran. Masuki sejarah pribadi Anda saat Anda benar-benar sukses dalam sesuatu. Tutup mata Anda dan bentuk gambaran yang paling jelas dan paling terang dari pencapaian itu. Perhatikan apakah Anda meletakkan gambar ke kiri atau ke kanan, atas, tengah, atau bawah. Sekali lagi, perhatikan semua submodalitas, ukuran, bentuk, dan kualitas gerakannya serta jenis suara dan perasaan internal yang diciptakannya. Sekarang pikirkan tentang hasil yang telah Anda tulis hari ini. Membuat sebuah gambar bagaimana jadinya Anda jika Anda mencapai semua yang telah Anda tetapkan hari ini. Letakkan gambar itu di sisi yang sama dengan yang lain dan buatlah sebesar dan secerah dan sefokus dan berwarna-warni yang Anda bisa. Perhatikan bagaimana perasaan Anda. Anda sudah akan merasa sangat berbeda, banyak lebih yakin akan kesuksesan daripada yang Anda lakukan saat pertama kali memformulasi hasil Anda. Jika Anda kesulitan melakukan ini, gunakan metode desir kami dibicarakan sebelumnya. Pindahkan gambar yang Anda inginkan sisi lain dari kerangka mental Anda. Jadikan itu tidak fokus dan hitam putih. Kemudian dengan cepat pindahkan ke tempat yang sama persis dengan gambar sukses Anda, biarkan gambar itu menembus representasi apapun kemungkinan kegagalan yang mungkin Anda rasakan. Pindahkan sehingga mengambil semua kualitas besar, cerah, penuh warna, fokus dari hal yang telah Anda capai. Anda harus melakukan latihan ini secara terus-menerus sehingga otak Anda menjadi lebih jernih, selamanya gambaran yang lebih intens tentang apa yang Anda harapkan untuk dicapai. Otak paling banyak merespons pengulangan dan perasaan yang dalam, jadi jika Anda dapat terus mengalami hidup Anda seperti yang Anda inginkan, dan jika Anda mengalami hidup ini dengan perasaan yang mendalam dan intens, Anda paling pasti untuk menciptakan apa yang Anda inginkan. Ingat, jalan menuju kesuksesan selalu dalam pembangunan. 11. Sangat bagus untuk memiliki semua jenis tujuan yang berbeda. Namun, yang lebih baik lagi adalah dapat merancang apa artinya semuanya bersama-sama bagi Anda. Sekarang ciptakan hari ideal Anda. Orang mana yang akan terlibat? Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana ini akan dimulai? Kemana kamu akan pergi? Di mana Anda akan berada? Lakukan dari bangun tidur sampai tidur.
Anda akan berada di lingkungan seperti apa? Bagaimana perasaan Anda ketika Anda naik ke tempat tidur di penghujung hari yang sempurna? Gunakan pena dan kertas dan jelaskan secara rinci. Ingat semua hasil, tindakan, dan kenyataan yang kita alami dimulai dari kreasi dalam pikiran kita, jadi ciptakan hari Anda seperti yang paling Anda inginkan. 12. Terkadang kita lupa bahwa mimpi dimulai dari rumah. Kita lupa bahwa langkah pertama menuju kesuksesan adalah menyediakan diri kita sendiri dengan suasana yang memupuk kreativitas kita, yang membantu kita menjadi semua yang kita bisa. Akhirnya, rancang lingkungan Anda yang sempurna. Saya ingin Anda menonjolkan arti tempat. Biarkan pikiran Anda pergi. Tidak ada batasan. Apapun yang Anda inginkan adalah apa yang harus Anda masukkan. Ingatlah untuk berpikir seperti seorang raja. Rancang lingkungan yang akan menghasilkan yang terbaik dari semua bahwa Anda sebagai pribadi. Di mana Anda akan berada, di hutan, di laut, di kantor? Alat apa yang akan Anda miliki, sebuah senipat, cat, musik, komputer, telepon? Dukungan orang-orang apa yang akan Anda miliki di sekitar Anda untuk memastikan Anda mencapainya dan menciptakan semua yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Jika Anda tidak memiliki representasi yang jelas tentang apa ideal Anda hari akan, apa peluang Anda untuk menciptakannya? Jika Anda tidak tahu seperti apa lingkungan ideal Anda, bagaimana Anda akan menciptakannya? Bagaimana Anda akan mencapai target jika Anda bahkan tidak tahu apa itu? Ingat, otak membutuhkan sinyal yang jelas dan langsung tentang apa yang ingin dicapainya. Pikiran Anda memiliki kekuatan untuk memberikan semua yang Anda inginkan. Tapi itu hanya bisa dilakukan jika sinyalnya jelas, terang, intens, terfokus. Berpikir adalah pekerjaan tersulit yang ada, yaitu kemungkinan kembali sekarang sangat sedikit yang terlibat di dalamnya. Henry Ford. Melakukan latihan dalam bab ini bisa menjadi salah satu langkah terpenting yang dapat Anda ambil untuk menghasilkan latihan yang tidak salah sinyal yang dapat diterima. Anda tidak dapat mencapai hasil Anda jika Anda tidak tahu apa itu. Jika Anda mendapatkan sesuatu dari bab ini, seharusnya seperti ini, hasil tidak dapat dihindari. Jika Anda tidak menyediakan pikiran Anda dengan pemrograman hasil yang Anda inginkan, orang lain akan menyediakan pemrograman itu untuk Anda. Jika Anda tidak memiliki rencana sendiri, orang lain akan membuat Anda cocok dengan rencana mereka. Jika semua yang Anda lakukan adalah membaca bab ini, Anda telah membuang-buang waktu Anda. Dia penting bahwa Anda meluangkan waktu untuk melakukan masing-masing latihan ini. Mereka mungkin tidak mudah pada awalnya, tapi percayalah, mereka sepadan, dan saat Anda mulai melakukannya, itu menjadi semakin menyenangkan. Salah satu alasan kebanyakan orang tidak berhasil dalam hidup adalah karena kesuksesan biasanya tersembunyi di balik kerja keras. Dan penetapan tujuan, atau pengembangan hasil, adalah kerja keras. Sangat mudah bagi orang untuk menunda hal-hal seperti ini dan terjebak dalam mencari nafkah daripada merancang hidup mereka. Gunakan kekuatan pribadi Anda sekarang dan luangkan waktu untuk mendisiplinkan diri Anda untuk menyelesaikan latihan ini sepenuhnya. Dikatakan bahwa hanya ada dua rasa sakit dalam hidup, rasa sakit karena disiplin atau rasa sakit karena penyesalan, dan disiplin itu berbobot ons sementara penyesalan berbobot bertonton. Ada banyak kegembiraan yang bisa diperoleh dari menerapkan 12 prinsip ini. Lakukan ini untuk diri Anda sendiri. Juga, penting untuk meninjau hasil Anda secara teratur. Terkadang kita berubah, tetapi hasil kita tetap sama karena kita tidak pernah berhenti untuk melihat apakah kita masih ingin menciptakan hal yang sama untuk hidup kita. Perbarui hasil Anda secara sistematis setiap beberapa bulan, dan kemudian mungkin setahun sekali atau setiap 6 bulan dengan cara yang sistematis. Satu hal yang sangat berguna adalah membuat jurnal, yang akan memberi Anda catatan berkelanjutan tentang tujuan Anda setiap saat dalam hidup Anda.
Jurnal sangat bagus untuk ditinjau, untuk mempelajari bagaimana hidup Anda telah berkembang dan seberapa banyak Anda telah tumbuh. Jika hidup Anda layak untuk dijalani, itu layak untuk direkam. Apakah semua ini berhasil? Anda bertaruh adalah tidak. 3 tahun lalu saya duduk dan merancang hari ideal saya dan lingkungan ideal saya. Aku hidup berdua sekarang. Saat itu saya tinggal di sebuah tempat mungil di Marina Del Rey, California, tapi aku tahu aku menginginkan sesuatu yang lebih. Jadi saya memutuskan untuk melakukan lokakarya penetapan tujuan saya sendiri. Saya memutuskan untuk merancang hari saya yang sempurna dan kemudian memprogram alam bawah sadar saya untuk menciptakannya kehidupan ideal dengan pengalaman sehari-hari dalam imajinasi saya. Hidup saya persis seperti yang paling saya inginkan. Ini adalah bagaimana saya memulai. Saya tahu saya ingin bisa bangun dan melihat laut di pagi hari, dan kemudian saya ingin bisa berlari di pantai. Aku punya gambar, itu tidak sepenuhnya jelas, dari tempat yang memiliki tanaman hijau dan pantai. Setelah berolahraga, saya ingin memiliki tempat yang bagus untuk bekerja. Saya melihatnya sebagai tempat yang tinggi dan luas. Saya melihatnya sebagai silinder bentuk di lantai 2 atau 3 rumah saya. Saya ingin limusin dan sopir. Saya ingin memiliki bisnis dengan 4 atau 5 mitra yang kuat dan bersemangat seperti saya, mitra yang dapat saya temui dan bertukar pikiran dengan ide-ide baru secara teratur. Saya memimpikan wanita ideal untuk menjadi istri saya. Saya tidak punya uang, dan saya memutuskan saya ingin mandiri secara finansial. Saya mendapatkan semua yang saya programkan ke dalam pikiran saya. Semua yang saya bayangkan saat itu telah terjadi. Kastil saya persis seperti yang saya bayangkan ketika saya tinggal di Marina Del Rey. Saya bertemu wanita ideal saya 6 bulan setelah saya membayangkannya, dan menikahinya 18 bulan setelah itu. Saya telah menciptakan lingkungan yang benar-benar memupuk kreativitas saya, yang terus-menerus memicu keinginan saya untuk menjadi apapun yang saya bisa dan yang menciptakan bagi saya sikap syukur setiap hari. Mengapa? Saya memberi diri saya target, dan setiap hari saya secara bersamaan memberi otak saya pesan langsung yang jelas, tepat, bahwa ini adalah kenyataan saya. Memiliki target yang jelas dan tepat, pikiran bawah sadar saya yang kuat membimbing pikiran dan tindakan saya untuk menghasilkan hasil yang saya inginkan. Itu berhasil untuk saya, dan itu bisa berhasil untuk Anda. Di mana tidak ada wahyu, orang binasa, Proverbs 29:8. Sekarang Anda harus melakukan satu hal terakhir, buat daftar hal-hal Anda sudah memiliki yang dulunya merupakan tujuan, semua hal di hari ideal Anda yang sudah dapat Anda lakukan, aktivitas dan orang-orang dalam hidup Anda yang paling Anda syukuri, sumber daya yang sudah Anda miliki tersedia untuk Anda. Saya menyebutnya sebagai buku harian rasa syukur. Terkadang orang menjadi begitu terpaku pada apa yang mereka inginkan, mereka gagal untuk menghargai atau menggunakan apa yang sudah mereka miliki. Langkah pertama menuju tujuan adalah melihat apa yang Anda miliki, bersyukur untuk itu, dan menerapkannya untuk pencapaian masa depan. Kita semua memiliki cara untuk membuat hidup kita lebih baik setiap saat. Mencapai impian terliar Anda harus dimulai hari ini dengan langkah-langkah sehari-hari yang dapat menempatkan Anda di jalan yang benar. Shakespeare pernah menulis, tindakan adalah kefasihan, mulailah hari ini dengan tindakan yang fasih yang akan mengarah pada tindakan yang lebih fasih hasil. Dalam bab ini, Anda telah melihat pentingnya presisi dalam keterbatasan melepaskan 215 merumuskan hasil Anda. Itu sama dalam semua komunikasi kita dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain. Semakin tepat kita, semakin efektif kita. Sekarang saya akan berbagi dengan Anda beberapa alat untuk mencapai presisi semacam itu.